gitu ya. Moderator sudah ada ya, Irfan. Penyaji 1 Nayopaya sudah ada, penyaji 2 Angelina sudah ada, pembahas Rahimatu sudah ada, pembahas 2 Lutfi sudah ada gitu ya. Maka dari itu langsung saya serahkan saja kepada saudara Irfan, mangga untuk memandu acara. Baik, terima kasih Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan ya diskusi kita dan penyampaian hasil penelitian atau makalah dari teman-teman kita. Dan pada hari ini akan ada dua penyaji. Yang pertama Nayopaya Desa dan kedua Angelina Yoya. Nah, untuk penyaji pertama Nayopaya Desa sudah siap? Sudah siap. Baik, kita sudah siap. Akan saya serahkan langsung kepada Nayopaya dan nanti ketika sudah akan dilanjut sesi diskusi. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selamat sore untuk Bapak dan teman-teman. Izin share screen dulu. Ya, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah ada. Baik, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul efektivitas penggunaan media pembelajaran WhatsApp terhadap peningkatan motivasi belajar siswa dengan self-regulated learning sebagai variabel moderasi. Survei pada siswa kelas IPS SMA Negeri 4 Cirebon. Baik, yang pertama latar belakang penelitian dimulai dari masalah, analisis masalah, dan masalah penelitian. Yang pertama, masalah Bank Dunia mengungkap hasil temuan yang menyebut bahwa siswa Indonesia kehilangan 0,9 tahun atau sekitar 10 bulan masa pembelajaran atau learning loss di sekolah akibat pandemi COVID-19 sejak awal 2020. Peneliti Bank Dunia untuk Indonesia menyebut durasi learning loss itu bisa lebih tinggi bergantung pada sejumlah variabel lain. Contohnya adalah efektivitas selama pembelajaran jarak jauh. Nah, kemudian analisis masalahnya, menurut data Lembaga Survei Indonesia di awal bulan September 2021, 23,8% guru menilai siswa tidak memiliki motivasi belajar akibat learning loss. Learning loss dapat menurunkan kualitas pendidikan karena siswa menjadi tidak memiliki motivasi untuk belajar, termasuk mengikuti pembelajaran dan memahami materi. Dengan demikian, penting untuk menemukan cara yang lebih efektif untuk mendukung pembelajaran siswa dari jarak jauh untuk mencegah learning loss yang berkepanjangan. Media pembelajaran jarak jauh yang efektif diketahui dapat berpengaruh terhadap peningkatan motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, media pembelajaran jarak jauh yang efektif perlu ditemukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa agar masalah learning loss yang berkepanjangan dapat dicegah. Nah, kemudian masalah penelitiannya berdasarkan masalah dan analisis masalah yang ditemukan, maka masalah penelitian ini adalah media pembelajaran jarak jauh apa yang paling tepat digunakan untuk mencegah terjadinya learning loss dalam pembelajaran. Dan selanjutnya riset gap. Riset gap yang saya temukan adalah pada penelitian yang berjudul efektivitas WhatsApp sebagai media pembelajaran, media belajar daring, menyatakan bahwa pembelajaran daring melalui WhatsApp cenderung tidak efektif dalam meningkatkan motivasi belajar. Sedangkan pada penelitian yang berjudul efektivitas pembelajaran statistika matematika melalui media WhatsApp, grup ditinjau dari hasil belajar mahasiswa masa pandemi COVID-19 menyatakan bahwa pembelajaran daring melalui WhatsApp cenderung efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian selanjutnya, solusi riset gap yang berusaha penulis untuk
selesaikan adalah penelitian ini akan menguji efektivitas penggunaan aplikasi WhatsApp sebagai media pembelajaran terhadap peningkatan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi dengan self-regulated learning sebagai variabel moderasi. Selanjutnya, proposisi penelitian ini adalah penggunaan media pembelajaran e-learning termasuk media pembelajaran WhatsApp diketahui berpengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa. Artinya jika penggunaan media pembelajaran menurun atau kurang, maka tingkat motivasi belajar juga akan menurun. Begitu pula sebaliknya. Kemudian selanjutnya adalah tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui gambaran umum penggunaan media pembelajaran WhatsApp, self-regulated learning, dan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh antara penggunaan media pembelajaran WhatsApp terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Yang ketiga, untuk mengetahui efek self-regulated learning dalam memoderasi pengaruh penggunaan media pembelajaran WhatsApp terhadap motivasi belajar siswa. Kemudian selanjutnya kerangka teoritis. Yang pertama adalah belajar. Belajar adalah proses perubahan individu yang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya ke arah yang baik maupun tidak baik, tergantung setiap individu memaknainya. Perubahan perilaku terhadap hasil belajar bersifat terus-menerus, fungsional, positif, aktif, dan terarah. Belajar merupakan suatu proses yang dilakukan setiap individu dalam mengembangkan dirinya. Dari proses yang tidak bisa melakukan apapun menjadi proses yang bisa melakukan apapun. Kemudian selanjutnya pembelajaran. Pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk kegiatan interaksi antara guru dengan peserta didik dalam memberikan pengajaran dengan berbagai sumber belajar yang ada. Menurut Pane, Pane mengungkap bahwa kegiatan belajar dan pembelajaran adalah proses interaksi yang bersifat edukasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kemudian selanjutnya adalah media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran yang baik. Adapun definisi media pembelajaran seperti yang dinyatakan oleh Hendriana, menyatakan bahwa media secara harfiah berarti perantara sumber pesan dengan penerima pesan. Berdasarkan penjelasan ini dapat didapatkan garis besarnya bahwa sarana apapun dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dalam memberikan dukungan terhadap keterlaksanaan kegiatan pembelajaran yang baik. Selanjutnya ada indikator-indikator yang dapat menilai efektivitas sebuah media pembelajaran. Yang pertama adalah relevansi media pembelajaran tersebut terhadap materi pembelajaran. Yang kedua adalah kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran tersebut. Yang ketiga adalah kemudahan penggunaan media pembelajaran tersebut baik oleh guru maupun oleh siswa. Yang keempat adalah ketersediaan media pembelajaran dan yang terakhir adalah kebermanfaatan media pembelajaran tersebut. Kemudian selanjutnya adalah aplikasi WhatsApp. Menurut Suryadi menyatakan bahwa WhatsApp merupakan sarana dalam berkomunikasi dengan saling bertukar informasi, baik pesan teks, gambar, video, bahkan telepon. Penggunaan WhatsApp akan mempermudah untuk menyampaikan informasi secara lebih tepat dan efektif. Jadi WhatsApp dapat memberikan efektivitas dalam berkomunikasi, berinteraksi dengan mudah dan cepat, terutama dalam penyampaian informasi pembelajaran. Menurut Okvi Reslian, fitur WhatsApp yang sering dimanfaatkan oleh guru dalam proses pembelajaran yaitu fitur foto, video, dokumen, grup WhatsApp, dan telepon. Kemudian menurut Barhomi, manfaat dari fitur yang ditampilkan tersebut dalam pembelajaran yaitu WhatsApp Messenger Group dapat memberikan fasilitas pembelajaran secara kolaboratif
secara online antara guru dan peserta didik, ataupun sesama peserta didik, baik di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya, motivasi belajar. Motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak. Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Belajar adalah suatu perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan secara potensial terjadi pada seseorang sebagai suatu latihan, sebagai suatu hasil dari latihan atau praktik yang diperkuat dengan tujuan-tujuan tertentu. Kemudian berdasar beberapa pengertian di atas mengenai motivasi dan belajar, maka dapat diketahui bahwa motivasi merupakan kekuatan bagi seseorang untuk menggerakkan keinginannya untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya, indikator-indikator yang dapat menilai motivasi belajar seseorang. Yang pertama adalah durasi kegiatan. Jadi semakin lama durasi kegiatan belajar yang dilakukan seseorang, maka dapat dikatakan semakin tinggi motivasi belajarnya. Kemudian frekuensi kegiatan belajar, semakin tinggi frekuensi atau semakin sering orang itu belajar, maka dapat dikatakan semakin tinggi juga motivasi belajarnya. Kemudian yang ketiga adalah resistensinya. Resistensi atau kegigihan. Jadi artinya semakin gigih orang itu dalam belajar, maka dapat dikatakan semakin tinggi motivasi belajarnya. Yang keempat adalah kesabaran, keuletan, dan kemampuan seseorang dalam belajar. Jadi semakin sabar, semakin ulet, dan semakin tinggi kemampuan seseorang dalam belajar, maka semakin tinggi motivasi belajarnya. Kemudian selanjutnya adalah devosi. Dan yang keenam adalah tingkat aspirasi, yang ketujuh tingkat kualifikasi prestasi, dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah arah sikap terhadap sasaran. Selanjutnya adalah self-regulated learning. Self-regulated learning merupakan salah satu konsep yang berkembang dari teori kognisi sosial yang merupakan hasil struktur kausal yang interdependen dari aspek pribadi, perilaku, dan lingkungan. Kemudian self-regulated learning juga dapat dikatakan sebagai sebuah kemampuan untuk mengontrol perilaku mereka sendiri dan juga pekerja keras, menurut Bandura. Kemudian berdasarkan kerangka pemikir, berdasarkan kajian teoritis tadi, maka diperolehlah kerangka pemikiran yang menjadi variabel dependen atau variabel Y adalah motivasi belajar siswa. Kemudian yang menjadi variabel independen adalah media pembelajaran WhatsApp dan self-regulated learning sebagai variabel moderatornya. Kemudian selanjutnya, berdasarkan kajian teoritis dan berdasarkan kerangka pemikiran tadi, maka diperolehlah atau dirumuskanlah dua hipotesis. Yang pertama, terdapat pengaruh positif penggunaan media pembelajaran WhatsApp terhadap motivasi belajar. Yang kedua adalah self-regulated learning, memoderasi penggunaan media pembelajaran WhatsApp terhadap motivasi belajar. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan korelasional. Metode pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan analisis data yang bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Kemudian objek dan subjek penelitian. Yang pertama, objek dari penelitian ini adalah motivasi belajar siswa, yang kedua media pembelajaran WhatsApp, yang ketiga self-regulated learning. Dan untuk subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas IPS SMA Negeri 4 Kota Cirebon.
Selanjutnya untuk populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IPS SMA Negeri 4 Kota Cirebon yang berjumlah 15 kelas. Kemudian untuk sampelnya adalah 20% dari total populasi, yaitu sebanyak 3 kelas yang terdiri dari kelas 10 IPS 1, kelas 11 IPS 2, dan kelas 12 IPS 3. Selanjutnya ada teknik dan alat pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan dua alat pengumpulan data. Yang pertama, angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Kemudian dokumentasi adalah kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi sumber belajar, sumber belajar, dan media pembelajaran yang digunakan. Kemudian juga foto dan mungkin video untuk kegiatan pembelajarannya itu sendiri. Kemudian teknik analisis data. Yang pertama ada uji hipotesis, yaitu uji F dan uji T. Uji F itu digunakan untuk menguji signifikansi koefisien dari determinasi R-square. Dan uji T digunakan untuk menguji signifikansi hasil penelitian dari setiap variabelnya. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran pada data, apakah sebuah kelompok data atau variabel itu terdistribusi normal atau tidak. Kemudian ada uji homogenitas yang dilakukan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi itu sama atau tidak, atau homogen atau tidak. Kemudian ada uji autokorelasi yang bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi linear terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pada periode T-1 atau sebelumnya. Jika terdapat korelasi, maka dinamakan terdapat masalah autokorelasi. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Multikolinearitas artinya ada hubungan atau korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel bebas atau model. Ketika multikolinearitasnya itu signifikan, maka dapat dikatakan terjadi masalah pada multikolinearitas. Kemudian uji heterokedastisitas yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dan yang terakhir ada regresi linear berganda yang merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda ini dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ya, mungkin cukup dari saya mengenai presentasi penelitian ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Nayo Paya atas penjelasan dari penelitiannya. Dan sekarang kita akan beranjak ke sesi diskusi ya. Untuk sesi diskusi ini ada pembahasnya yang diutamakan ada Rahimatul Anissa dan Lutfi Rahman Hidayah. Nah, boleh silahkan bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar Nisa. Baik, sebelumnya mohon maaf karena off-cam jaringannya tidak mendukung. Baiklah, saya terima kasih kepada Yopa karena sudah mempresentasikan hasil proposal skripsinya. Nah, tanyakan yang pertama, apa yang menjadi landasan Yopa untuk mengambil media pembelajaran WhatsApp ini untuk penelitiannya? Itu yang pertama. Yang kedua,
kita tahu bahwa WhatsApp itu merupakan salah satu sosial media yang mungkin ada di HP ataupun di laptop, tapi yang membutuhkan jaringan seperti itu. Nah, hal itu memungkinkan ke depannya akan ada gangguan seperti gangguan sinyal saat pembelajarannya, saat pembelajaran, terus misalnya saat mengirimkan foto, kita tahu bahwa kadang kita kirim foto ke sana terkompres seperti itu. Nah, gangguan-gangguan seperti itu bagaimana cara Yopa untuk mengatasinya? Terus yang terakhir, dari proposal skripsi yang Yopa ambil ini, apa teori yang Yopa gunakan? Nah, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Nisa. Untuk Yopa, apakah jelas pertanyaannya? Iya, sudah jelas. Mau langsung dijawab? Ya, boleh. Langsung dijawab saja. Oke, silahkan. Baik, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan tentang teori yang digunakan ya dalam penelitian ini. Gitu. Yang pertama itu ada teori sistem simbol yang digagas oleh G. Solomon dan merupakan teori yang ditujukan untuk menjelaskan dampak media terhadap pembelajaran. Menurut Solomon, setiap media itu memiliki kemampuan untuk menyampaikan isi pesan melalui simbol tertentu. Nah, kemudian ada teori electronic learning yang dikembangkan oleh J. Sweller yang menggambarkan prinsip-prinsip ilmu kognitif pembelajaran multimedia yang efektif dengan menggunakan teknologi pendidikan elektronik. Nah, kemudian ada juga teori motivasi belajar menurut Hagen dan Kaushek tahun 2004 yang menyatakan bahwa belajar dan motivasi adalah saling terkait, di mana seseorang tidak dapat benar-benar memahami pelajaran tanpa disertai dengan motivasi seperti itu. Kemudian juga ada teori self-regulated learning dari B.J. Zimmerman di tahun 1990. Dan teori motivasi belajar menurut Bin Syamsuddin yang berisikan tentang indikator-indikator motivasi belajar. Ya, itu untuk jawaban pertama ya. Kemudian untuk pertanyaan mengapa saya memilih media WhatsApp ya, yang alasannya adalah karena jumlah pengguna aplikasi WhatsApp di Indonesia sendiri itu sudah mencapai 84,8 juta pengguna. Dan saya melihat bahwa aplikasi WhatsApp ini sangat berpotensi untuk menjadi media pembelajaran blended maupun daring di masa depan. Dan seperti yang kita ketahui sendiri, di program studi kita pun itu kan menggunakan media pembelajaran WhatsApp ya dalam pembelajaran daring ini. Oleh karena itu, menurut saya potensinya besar dan sangat layak untuk diteliti. Nah, kemudian pertanyaan ketiga ya, mengenai solusi atas kendala dalam penggunaan aplikasi WhatsApp ini, seperti yang disebutkan oleh Nisa tadi, mengenai solusi-solusinya itu, menurut saya itu tidak menjadi tanggung jawab peneliti untuk menyediakan solusi atas masalah tersebut. Karena penelitian yang saya lakukan itu bukanlah penelitian eksperimen yang mengharuskan saya untuk mengadakan pembelajaran WhatsApp. Tapi penelitian saya adalah penelitian korelasional, yang informasi-informasinya itu diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Dengan kata lain, yang melakukan pembelajaran itu adalah guru. Ya. Dan saya sebagai peneliti harus bersikap netral dan tidak boleh memberikan perlakuan apapun ke dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Jadi kegiatan pembelajarannya harus berjalan secara natural tanpa campur tangan saya seperti itu. Itu jawaban atas pertanyaannya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Yopa. Bagaimana Nisa untuk jawabannya, sudah jelas atau ada tanggapan lagi? Sudah jelas jawabannya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih juga. Boleh bila ingin ada yang bertanya dari yang lain, silahkan.
mohon izin, Pak Moderator. Ya, Bang Farid, ingin bertanya? Ya, ingin bertanya. Silakan. Mohon izin, Yok. Jadi tadi telah disampaikan gitu ya, di PowerPoint-nya saya lihat ada riset gap gitu ya. Riset gap-nya dari satu penelitian itu katakanlah efektif gitu ya, yang namanya media WhatsApp ini, media pembelajaran WhatsApp ini terhadap motivasi, yang satu lagi tidak begitu ya. Nah, itu yang jadi riset gap-nya. Saya ingin tahu kira-kira di jurnal atau penelitian yang mengatakan tidak efektif media pembelajaran dengan WhatsApp ini, itu faktornya karena apa ya gitu, kalau boleh tahu gitu ya, supaya ya saya bisa tahu jelas itu kenapa bisa mengambil penelitiannya seperti itu gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Farid. Silahkan pada Nayopaya, boleh langsung dijawab. Ya, baik, untuk indikator-indikator yang menjadikan atau menilai efektivitas dari media pembelajaran WhatsApp ini, dalam jurnal-jurnal tersebut itu menggunakan indikator efektivitas seperti yang sudah saya jelaskan di slide PowerPoint ya, bahwa di situ ada yang namanya relevansi, kemampuan guru, kemudahan penggunaan, ketersediaan, dan kebermanfaatan. Nah, jadi efektivitas dari WhatsApp itu ya dinilai dari indikator-indikator tersebut. Dan kebanyakan jurnal atau penelitian yang saya baca itu yang membuat media WhatsApp ini tidak efektif adalah dari segi kebermanfaatannya. Jadi media pembelajaran WhatsApp ini dalam penelitian yang mengatakan bahwa media pembelajaran WhatsApp tidak efektif ini adalah karena medianya itu monoton. Ya, jadi interaksinya itu hanya interaksi melalui teks saja. Sehingga siswa itu dirasa kurang termotivasi dalam menggunakan media pembelajaran WhatsApp. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau dalam penelitian atau jurnal yang menyatakan bahwa media pembelajaran WhatsApp ini tidak efektif. Seperti itu, Pak. Baik, gimana Bang? Apa jawabannya cukup atau ada tanggapan? Ya Bang, jadi ya cukup dipahami tadi maksudnya gitu ya. Jadi penelitian yang mengatakan tidak efektif itu ternyata ya berdasarkan indikator tersebut gitu ya. Dan ya cukup dipahami lah gitu. Terima kasih. Baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Iya, Lutfi. Mohon maaf, suaranya bising. Ya, Lutfi, kalau mau bertanya, tadi suaranya bising ya, kalau on mic, mungkin bisa di kolom chat. Iya, silakan. Baik, untuk pertanyaan sudah ada di kolom chat ya, Nayopaya. Bisa langsung dijawab aja kalau misalnya sudah
oke gitu. Ya, baik. Di sini dinyatakan bahwa sistem pembelajaran sudah transisi dari daring menjadi luring kembali, dan WhatsApp mungkin sudah jarang digunakan kembali. Ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan di presentasi tadi ya, bahwa saya melihat ada potensi bagi media pembelajaran WhatsApp ini untuk menjadi media pembelajaran blended di masa depan gitu, karena tidak ada yang menjamin bahwa tidak akan terjadi lagi pandemi di masa depan. Nah, jadi kan kita harus bersiap-siap gitu. Salah satu cara bersiap-siapnya adalah dengan mempelajari gitu media pembelajaran apa yang sekiranya efektif untuk digunakan dalam pembelajaran daring ini gitu. Ya, itu jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Yopa. Bagaimana? Cukup, Lutfi? Atau ada tanggapan? Cukup, terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah ada yang bertanya atau sudah cukup kali ya? Cukup. Tiga penanya. Sudah cukup. Waktunya mau habis. Baik, terima kasih. Sebentar. Ya, tutup aja dulu. Ya, saya akan menutup dulu untuk diskusinya ya. Untuk kesimpulannya, jadi terdapat learning loss ya diakibatkan pandemi COVID-19 ini, dan peneliti sini mencoba penggunaan WhatsApp ini sejauh mana gitu efektivitasnya terhadap pembelajaran. Ya, barangkali seperti itu. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Pak. Ya, oke. Ini Nayopa panggilannya Nayopa ya. Iya, Bapak. Nopa panggilannya. Nopa ya panggilannya ya. Nopa agak susah kalau ini kalau tidak eksperimen lah susah ini. Yang menggunakan media itu siapa? Guru, siswa? Kan pasti guru. Gurunya, Pak. Yang guru dan siswanya. Guru kan memakai media pembelajaran. Jadi kalau tidak eksperimen mah hese menentukan efektivitasnya. Efektif itu bukan persoalan indikator, tapi sejauh mana dibandingkan dengan yang lain gitu loh. Jadi tidak bisa ini menggunakan non eksperimen. Ini mah harus eksperimen. Yang satu kelas menggunakan WhatsApp, yang satu kelas tidak menggunakan WhatsApp dengan materi yang sama, baru dilihat dibandingkan gitu loh. Mana yang efektif? Apakah tidak menggunakan WhatsApp atau menggunakan WhatsApp? Gitu ya. Jadi kalau menggunakan studi korelasional tidak cocok gitu ya. Oke ya. Nah, moderatingnya boleh-boleh saja, itu betul ya, cara berpikir Anda betul, sudah rinci latar belakangnya sampai Anda memasukkan moderating self efficacy apa itu? Self regulative planning sebagai moderator, ya itulah solusinya. Jadi nantinya pada kondisi apa penggunaan WhatsApp bisa meningkatkan motivasi itu? Apakah ketika didukung self rating yang tinggi atau bagaimana? Ya, atau bisa jadi yang self ratingnya rendah perlu pakai WhatsApp, yang tinggi mah tidak perlu ada WhatsApp. Bisa seperti itu, ya. Oke, tapi saya juga jarang, tidak pernah saya juga belum memberikan kuliah menggunakan WhatsApp sebagai media. Itu nggak masalah, sebagai komunikasi saja, bukan sebagai media gitu, ya. Oke ya, Nova ya, coba dipikirkan, itu rasanya kurang pas, juga kan jarang riset menggunakan WhatsApp sebagai media. Oke, cukup ya. Itu catatan dari saya. Jadi kalau ingin dijadikan usulan proposal skripsi harus diperbaiki betul ya. Coba pilih variabel independennya, jangan itu. Oke, siapa lagi sekarang? Selanjutnya ada Angelina Joya, Pak. Nah, silakan. Moderatornya silakan. Silakan dilanjut. Ya, baik. Untuk Angelina Joya, apa sudah siap? Sudah. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya langsung serahkan saja. Waktunya sampai siap-siap buka kan? Sampai 16 jam berapa sih? 18.30 paling juga ya? 17.30 ya, Pak. Oke. Ya,
Boleh langsung saja. Baik, apa share screen-nya udah terlihat? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Kusnendi MS serta Ibu Dr. Haji Sumartini MP dan juga kepada moderator dan teman-teman yang mengizinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian ini dengan judul Penerapan Metode Pembelajaran Problem-Based Instruction berbasis aplikasi Zoom Meetings dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Angelina Joya dengan NIM 19-03670, jurusan Pendidikan Ekonomi. Selanjutnya, pokok bahasan yang akan saya sampaikan selama presentasi ini diantaranya yang pertama, bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 kajian teori, kerangka berpikir, hipotesis, dan yang ketiga, bab 3 metodologi penelitian. Dalam pendahuluan, yang pertama terdapat latar belakang. Berdasar hasil program for International Student Assessment atau PISA 2018, skor literasi Indonesia ada di peringkat 72 dari 77 negara, lalu skor matematika ada di peringkat 72 dari 78 negara, dan skor sains ada di peringkat 70 dari 78 negara. 3 skor itu kompak menurun dari tes PISA sebelumnya, yaitu tahun 2015. Dapat dilihat dari grafik yang tertera di sini bahwa skor hasil PISA 2018 itu menurun dibanding 2015. Pada data PISA yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam menjawab soal yang mengacu pada kemampuan berpikir kritis masih sangat rendah. Selanjutnya, terdapat hasil penelitian yang berjudul Kajian Analisis Keterampilan Berpikir Kritis Siswa pada Sekolah Menengah Atas yang dikemukakan oleh Mauliana Wayudi, Suwatno, dan Budi Santoso pada tahun 2019 yang diperoleh rata-rata keterampilan berpikir kritis siswa pada kelas 10 di salah satu SMA Negeri Bandung sebagai berikut. Gambar 1 menunjukkan keterampilan berpikir kritis siswa secara umum berada pada kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran, siswa kelas 10 di salah satu sekolah menengah atas negeri Bandung belum maksimal dalam melibatkan aktivitas-aktivitas seperti menganalisis, menyintesis, membuat pertimbangan, menciptakan dan menerapkan pengetahuan baru pada situasi dunia nyata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tantangan pembelajaran abad ke-21 yang menuntut siswa untuk dapat berpikir kritis belum tercapai dengan maksimal. Siswa memiliki kemampuan berpikir kritis yang masih rendah karena yang pertama, pembelajaran cenderung berpusat pada guru atau teacher oriented. Yang kedua, siswa pasif pada saat pembelajaran, lalu penggunaan buku teks dan siswa diberikan tugas untuk mengerjakan LKS, penggunaan metode ceramah, dan diskusi yang kurang divariasi dengan metode pembelajaran lain yang belum memicu siswa untuk berpikir kritis pada saat proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, siswa kurang tertarik dengan mata pelajaran yang dianggap sulit. Fakta lainnya bahwa kemampuan berpikir kritis siswa yang rendah dapat dilihat dari beberapa hal yang terjadi saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Misalkan materi pembelajaran yang perlu dihafalkan saat itu siswa terlihat menguasai materi, tetapi ketika diminta untuk menjelaskan kembali, bukan dengan pemikirannya, tetapi dengan kalimat-kalimat yang hampir sama dan persis dengan yang ada di sumber buku mereka gunakan. Pada akhir pembelajaran juga, siswa juga belum mampu menyimpulkan dari setiap materi pembelajaran
yang telah dipelajari. Oleh karena itu, solusinya adalah dengan cara menerapkan metode pembelajaran yang dapat memacu siswa untuk dapat berpikir kritis, yaitu dengan menerapkan metode Problem Based Instruction atau PBI. Selanjutnya, dengan adanya wabah Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 yang telah melanda beberapa negara di dunia, memberikan perubahan dan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan. Peralihan pembelajaran memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran dapat berlangsung dengan cara memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran daring. Salah satu aplikasi yang menyediakan fasilitas interaksi tatap muka antara pendidik dan peserta didik secara virtual melalui video conference dengan PC atau smartphone adalah Zoom Cloud Meetings. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan sebagai media komunikasi jarak jauh dengan menggabungkan konferensi video, obrolan, pertemuan online, dan kolaborasi seluler. Dalam pembelajaran online ditemukan kendala bahwa adanya kecenderungan penurunan kemampuan berpikir kritis siswa seiring berjalannya waktu dan belum adanya kesadaran siswa dalam menjalankan etika menggunakan internet. Oleh karena itu, untuk menjembatani antara keadaan yang kini berlangsung dengan kemampuan berpikir kritis yang seharusnya dimiliki siswa, perlu dilakukan langkah-langkah inovatif pembelajaran. Selanjutnya, terdapat identifikasi masalah. Untuk identifikasi masalah, seperti yang sudah dipaparkan di latar belakang, metode pembelajaran yang kurang tepat diterapkan saat pembelajaran online menggunakan aplikasi Zoom dapat memicu rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa. Maka dari itu, penelitian ini akan menerapkan metode pembelajaran Problem Based Instruction berbasis aplikasi Zoom Meetings guna meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, penulis mengangkat beberapa rumusan masalah, antara lain, yang pertama, apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi antara kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum diberikan perlakuan? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi antara kelas eksperimen sebelum dan sesudah diberikan perlakuan berupa penerapan metode Problem Based Instruction berbasis aplikasi Zoom? Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi antara kelas kontrol sebelum dan sesudah diberikan perlakuan berupa penerapan metode PBI berbasis aplikasi Zoom? Yang keempat, apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi antara kelas eksperimen dan kelas kontrol sesudah diberikan perlakuan? Selanjutnya, untuk tujuan penelitian ini diantaranya yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi antara kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum diberikan perlakuan. Yang kedua, untuk mengetahui terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi antara kelas eksperimen sebelum dan sesudah diberikan perlakuan berupa penerapan metode PBI berbasis aplikasi Zoom. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi antara kelas kontrol sebelum dan sesudah diberikan perlakuan berupa penerapan metode PBI berbasis aplikasi Zoom. Yang keempat, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi antara kelas eksperimen dan kelas kontrol sesudah diberikan perlakuan. Selanjutnya, terdapat manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis dari segi ilmiah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan, khususnya tentang hubungan penerapan metode pembelajaran PBI berbasis aplikasi Zoom Meeting terhadap kemampuan berpikir siswa pada mata pelajaran ekonomi. Lalu hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu referensi untuk penelitian serupa selanjutnya. Selain itu, manfaat praktik bagi penulis penelitian ini bermanfaat menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pendidikan mengenai penerapan metode pembelajaran Problem Based Instruction dengan berbasis aplikasi Zoom pada mata pelajaran ekonomi. Dan bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai media informasi terkait konsep keilmuan mengenai
penerapan metode pembelajaran PBI dengan berbasis aplikasi Zoom pada mata pelajaran ekonomi. Selanjutnya, bab 2, terdapat kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Untuk metode pembelajaran problem-based instruction, itu menurut Trianto tahun 2009, problem-based instruction merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana peserta didik mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inquiry dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri. Untuk karakteristik metode pembelajaran PBI itu menurut Arens dalam Trianto tahun 2009, yang pertama karakteristiknya itu pengajuan pertanyaan atau masalah, itu memahami masalah, lalu berfokus pada keterkaitan antar disiplin, penyelidikan autentik, menghasilkan produk dan memamerkannya, dan kolaborasi atau kerjasama. Sedangkan untuk tujuan metode pembelajaran PBI itu sendiri, menurut Trianto tahun 2009, yang pertama membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah. Lalu yang kedua belajar peranan orang dewasa yang autentik, terus menjadi pembelajaran yang mandiri. Selain itu ada juga peran guru dalam metode pembelajaran PBI. Yang pertama mengajukan masalah atau mengorientasikan siswa kepada masalah autentik, yaitu masalah kehidupan nyata sehari-hari. Yang kedua, memfasilitasi atau membimbing penyelidikan, misalnya melakukan pengamatan atau melakukan eksperimen atau percobaan. Yang ketiga, memfasilitasi dialog siswa. Selanjutnya, mendukung belajar siswa. Untuk aplikasi Zoom Meetings, di sini termasuk ke dalam video conference, yaitu aplikasi atau yang dapat digunakan dalam synchronous learning. Synchronous learning itu sendiri merupakan aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama pendidik dan peserta didik. Zoom dapat dikategorikan sebagai media pembelajaran online yang dapat diartikan sebagai suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet. Selanjutnya, kemampuan berpikir kritis siswa. Menurut Giancarlo and Fesciowan tahun 2007, berpikir kritis itu sendiri sebagai proses kognitif disiplin diri diarahkan menuju keputusan berkualitas tinggi dan penilaian melalui analisis, penilaian, dan reformulasi pendidikan. Sedangkan menurut Walker, menyatakan bahwa keterampilan berpikir kritis merupakan suatu proses yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan baru melalui proses pemecahan masalah dan kolaborasi. Selain itu, menurut John Dewey, berpikir kritis adalah pertimbangan yang aktif, persisten atau terus-menerus, dan teliti mengenai sebuah keyakinan atau bentuk pengetahuan yang diterima begitu saja dipandang dari sudut alasan-alasan yang mendukungnya dan kesimpulan-kesimpulan lanjutan yang menjadi kecenderungannya. Selanjutnya, kerangka berpikir. Adapun kerangka berpikir di sini, penerapan metode pembelajaran PBI berbasis aplikasi Zoom mempengaruhi tingkat kemampuan berpikir kritis siswa. Di mana penerapan metode pembelajaran PBI berbasis aplikasi Zoom termasuk variabel X dan kemampuan berpikir kritis itu variabel Y. Dan terdapat hipotesis dari penelitian ini, yaitu hipotesis yang pertama, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi antara kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum diberikan perlakuan. Hipotesis yang kedua, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi antara kelas eksperimen sebelum dan sesudah diberikan perlakuan berupa penerapan metode pembelajaran PBI berbasis aplikasi Zoom Meetings. Hipotesis 3 atau H3, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran
ekonomi antara kelas kontrol sebelum dan sesudah diberikan penerapan metode pembelajaran PBI berbasis aplikasi Zoom Meetings. Dan hal empatnya itu terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi antara kelas eksperimen dan kelas kontrol sesudah diberikan perlakuan. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian, objek dan subjek penelitiannya itu, objek yang diteliti adalah penerapan metode PBI dengan aplikasi Zoom Meetings, dan subjek yang diteliti yaitu siswa kelas 10 SMA Negeri 25 Bandung. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen dengan model the non-equivalent control group design. Dan untuk teknik pengumpulan data, yang pertama menyusun instrumen, lalu menentukan instrumen, dan pengujian instrumen. Instrumen di sini diambil berupa tes. Tes dalam penelitian ini terdiri dari tes awal atau pre-test, yaitu tes yang dilakukan sebelum perlakuan, dan tes akhir, yaitu post-test, yaitu tes yang dilakukan sebagai perlakuan. Pre-test dilakukan untuk mengukur kemampuan awal peserta didik, sementara itu post-test dilakukan setelah pembelajaran, setelah diberi perlakuan kepada kelas eksperimen. Dalam penyusunan tes diawali dengan penyusunan kisi-kisi yang mencakup kompetensi dasar, indikator, aspek yang diukur, serta skor penilaian, dan nomor butir soal. Setelah membuat kisi-kisi soal, dilanjutkan dengan menyusun soal beserta kunci jawabannya, dan aturan pemberian skor untuk masing-masing butir soal. Adapun pemberian skor untuk soal-soal berpikir kritis dalam bentuk pilihan berganda beralasan mengacu pada pedoman holistic scale dari North Carolina of Public Instruction tahun 1994. Selanjutnya, instrumen tes diuji cobakan kepada peserta didik kelas 10 SMA 25 Bandung sebanyak 60 orang. Di sini itu 2 kelas, jadi masing-masing 30 orang. Kemudian hasil tes diolah untuk mengetahui tingkat validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran soal tes. Setelah itu diadakan uji validitas, lalu uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran, dan uji daya pembeda. Untuk teknik pengolahan dan analisis data itu, yang pertama, men-skor setiap scoring atau men-skor tiap lembar jawaban tes peserta didik sesuai dengan kunci jawaban, lalu menghitung skor mentah dari setiap jawaban pretest dan post-test, lalu mengubah bentuk ke dalam persentase nilai. Selanjutnya uji normalitas, uji homogenitas, uji kesamaan dua rata-rata, dan pengukuran effect size. Mungkin sekian dari saya. Boleh dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji Angelina, Joya. Sekarang kita akan memasuki sesi diskusi, namun untuk mengefektifkan waktu, dibatasi saja ya untuk 2 penanya dan diprioritaskan kepada tim pembahas. Boleh, ada Lutfi sudah mengacung, silahkan langsung menyampaikan pertanyaan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas kalau sekarang? Jelas. Iya, izin bertanya kepada Angelina Joya ya, selaku penyaji. Tadi sudah terlihat ya bahwa ini tuh menggunakan metode eksperimen gitu ya. Nah, ingin bertanya kenapa sih menggunakan metode eksperimen dibandingkan metode survei gitu, berdasarkan keadaan sekarang yang memang masih di dalam pembelajaran daring menuju luring gitu ya. Jadi ya dapat dikatakan masih masa transisi gitu, belum sepenuhnya luring. Kemudian jika ya selanjutnya pertanyaan yang kedua, jika memang eksperimen, materi apa sih yang nantinya akan
uji cobakan gitu pada penelitian seperti itu. Terima kasih. Ya, apakah jelas tadi pertanyaannya? Kalau agak berisik ya, tadi bising. Jelas. Oke, jelas. Boleh? Mau langsung dijawab? Ya. Baik, terima kasih Lutfi atas pertanyaannya. Jadi mengapa saya lebih memilih, yang pertama ya, mau jawab pertanyaan yang pertama dulu, mengapa saya lebih memilih menggunakan penelitian eksperimen dibanding survei. Untuk alasan itu, penelitian ini untuk metode eksperimen sendiri, objek penelitiannya itu dapat diatur dengan diberi perlakuan-perlakuan, itu masih nyambung gitu sama judul yang saya ambil, yaitu terdapat metode pembelajaran PBI, sehingga harus dilakukan perlakuan penerapan metode pembelajaran problem based instruction. Sedangkan dalam metode survei itu, setahu saya tidak bisa seperti itu, karena survei itu variabel atau objeknya yang diteliti harus berada dalam keadaan sebagaimana mestinya, jadi tidak dapat dieksperimenkan. Selain itu, untuk penelitian ini sepertinya kalau untuk menggunakan metode survei itu kurang maksimal, karena pengumpulan data dari penelitian survei itu hanya observasi, wawancara, kuesioner, atau studi kasus. Sedangkan pada penelitian ini diperlukan eksperimen atau percobaan langsung. Untuk pertanyaan yang kedua, terkait materi mata pelajaran ekonomi, apa yang relevan itu untuk eksperimen ini, sebenarnya harus didiskusikan dulu sama guru di sekolahnya. Tapi sepertinya saya udah cari juga apa yang materi yang cocok untuk PBI dalam mata pelajaran ekonomi kelas 10 itu kebanyakan tentang permintaan dan penawaran, atau bisa juga tentang masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi. Nantinya akan menggunakan metode PBI, kan PBI macam-macam jenisnya, bisa menggunakan group investigation gitu. Mungkin sekian. Apa sudah jelas? Bagaimana? Jelas. Baik, sepertinya cukup ya, cukup jelas. Terima kasih Lutfi atas pertanyaannya dan Angelina terhadap jawabannya. Boleh satu penanya lagi? Ada yang ingin? Oke, Farid, boleh. Silahkan langsung saja. Ya, terima kasih moderator. Mohon izin gitu ya. Kalau saya bukan bertanya, hanya memberikan saran gitu ya. Kalau mau ditanggapi ya silakan gitu ya. Saya perhatikan gitu ya, proposal yang dibuat oleh Angelina ini tuh secara strukturnya gitu ya masih kayak makalah gitu, bab 1, bab 2, bab 3 gitu, ada pendahuluan, kajian pustaka dan kesimpulan gitu atau penutup gitu. Nah, kan mungkin sudah diinstruksikan gitu ya oleh Bapak gitu ya untuk strukturnya ini mengikuti buku kuning itu gitu, dan barangkali saya juga sudah mengingatkan gitu ya terkait hal ini gitu. Mungkin seperti itu saja gitu, tapi secara komponen sudah lengkap sih sesuai dengan buku kuning itu gitu. Itu saja barangkali. Terima kasih. Baik, terima kasih Farid ya untuk sarannya tadi. Untuk ini ya makalahnya gitu. Struktur makalah. Oke, terima kasih. Karena sudah mau berakhir gitu ya, dan sebenarnya tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya serahkan saja langsung ya ke Bapak. Terima kasih untuk penyaji dan para penanya. Saya cukupkan diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini siapa yang tampil itu barusan? Siapa? Angelina Joya, Pak. Nah, Joya ya, Angelina. Justru kan persoalan Zoom itulah yang menyenangkan learning loss. Kenapa Anda pakai lagi? Justru kan selama ini kita menggunakan Zoom ya. Tapi justru karena pandemi menggunakan Zoom inilah akhirnya learning loss-nya cukup lumayan. Nah, kenapa Anda teliti lagi? Tapi yang lebih menarik itu kalau Anda melihat bagaimana mengatasi learning loss ini. Bukan lagi pakai Zoom.
sekarang Zoom itu sudah jangan dipakai lagi, harusnya luring sekarang itu. Jadi tidak, kalau menurut saya ini tidak pas Anda mencoba menjawab permasalahan dengan menggunakan Zoom yang sudah jelas-jelas penggunaan Zoom itu dari hasil penelitian kan melahirkan learning loss itu, kan begitu ya. Pandemi itu paling banyak kan menggunakan Zoom kuliah ini, dengan itulah kita mengalami learning loss. Kenapa Anda teliti lagi menggunakan Zoom lagi gitu ya? Kenapa? Izin menjawab Pak, sebenarnya yang saya tangkap itu tujuannya itu sama-sama menggunakan Zoom, tapi kayak meminimalisir learning loss itu, jadi metode pembelajarannya diganti. Mungkin kan udah pakai Zoom, kalau misalkan ceramah lagi lebih membosankan gitu, jadi mendingan ganti gitu. Iya, tapi jangan pakai Zoom. Sekarang itu kan orang sudah mau meninggalkan Zoom loh. Tanggal 9 kita sudah malu luring, tidak boleh pakai Zoom. Ya. Itu yang kita hadapi sekarang itu adalah persoalan bagaimana learning loss ini kita atasi. Nah, menggunakan metode apa? Nah, yang ditawarkan kan ada sekarang case study gitu kan. Itu kan project. Luring itu dengan menggunakan metode itu dalam rangka mempercepat kondisi learning loss teratasi gitu loh ya. Jadi bagi saya ini masih kurang kalau untuk proposal skripsi masih dipikirkan lagi ya. Terus tadi juga daftar isinya juga cara menulisnya juga masih belum betul kan Farid ya. Oke. Mungkin nanti ketika saya ujung tadi saya minta lagi proposal Anda karena kan kalau terlalu banyak yang harus saya baca ya, jadi tidak sempat saya membaca satu demi satu proposal. Betul ya Anjali ya? Jadi, iya Pak, ya? Makasih. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi? Ya kalau tidak ada, berapa sekarang? Ngabuburit ya. Ya kalau tidak ada kita cukupkan sekian saja ya. Jadi kita ketemu lagi kapan Farid? Untuk minggu depan sepertinya sudah tidak ada kan? Kita mulai nanti Mei saja. Tanggal 12 mungkin Pak. Ya tanggal 12 kita mulai ya. Ya Pak, tinggal 3 orang lagi Pak. Oke, ya cukup Pak. Ya. Ya, Pak. Oke cukup saja ya. Hari ini ya. Selamat berhari raya Idul Fitri ya. Ini kita ketemu nanti kan kita ketemu sekali ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua, keselamatan dan ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Komentasi dulu Pak, boleh Pak? Boleh. Bergaya dulu, boleh? 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Oke, yuk. Terima kasih. Semangat ya. Oke.